Halo minasang, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas film Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Part 2. Kali ini yang akan direview adalah episode 1 dan 2. Bagaimana kelangsungan keseruan ceritanya? Langsung aja kita tonton filmnya. Awal cerita diperlihatkan Levi yang sedang sekarat dengan digendong oleh Hanji. Hanji pun terkejut melihat keadaan Levi. Kemudian pasukan Yegeris pun mengecek dan akan menembaknya, akan tetapi Hanji melarangnya karena organnya sudah rusak, dia bilang. Padahal Hanji tahu kalau Levi masih hidup, hanya sekarat saja. Rod pun ingin memastikan. Coba lihat, sini katanya. Kemudian Titan yang menarik JK ke dalam perutnya tiba-tiba mengeluarkan uap, sehingga tim Yeager pun teralihkan ke sana. Kemudian muncullah JK tanpa sempak, entah habis ngapain si JK ini. Aduh, tim Yeager kan terkejut melihat besarnya barangnya si JK. Atau gimana entahlah, hanya Titan yang tahu. Lanjut, Hanji yang tahu mereka sedang lengah langsung melarikan diri. Hanji pun melompat ke sungai. Tim Yeager pun mencoba mengejar, tapi arus air yang kencang tak mampu mengejarnya. Kemudian JK menjelaskan, dia tadi habis ke dunia lain, entah di mana. Dia melihat seorang bocil yang sedang membentuk tubuhnya dengan pasir. JK merasa lama di sana, tapi kok di sini sebentar ya. Di lain scene, Eren yang berubah Titan, kemudian Gaby meragukan kesetiaan Marley, tapi Pieck meyakinkan Gaby dengan melihat ke atas. Teman-temannya datang, Komandan Magat bersiap menghancurkan pulau ini. Prajuritnya pun diturunkan semua, tentara Marley bersiap perang. Pieck pun menyuruh Porco untuk menebas tangannya. Wah, serminijir. Lalu Gaby pun kabur. Kemudian Yelena menyuruh Eren untuk pergi, tapi Eren tidak mau. Eren pun malah ingin melawan, dan Eren pun bilang, "Ora!" Yelena pun menyuruh anak buahnya untuk melindungi Eren. Kemudian Pieck dan Gaby ketemu Komandan Magat. Kangen-kangen Nanda udah mulai. Magat pun mempertanyakan kenapa Eren belum menggunakan Titan pendirinya. Lalu Gaby teringat ucapan JK di dalam pesawat bahwa Titan pendiri dan pewaris telah komplit. Magat pun berkesimpulan JK memiliki darah kerajaan. Alhasil Eren dan JK tidak boleh berkontak fisik. Tarungan Eren versus Reiner pun dimulai. Eren yang menguasai pertandingan, akan tetapi kemudian Zhao Titan ikut menyerang dan menyerang belakang Eren. Kemudian Eren menggunakan Warhammer Titannya, akan tetapi ditepis oleh Porco. Eren pun terdesak di sini. Lalu Eren menggunakan Warhammer Titannya lagi untuk menusuk Zhao dan Reiner. Kemudian serangan tembakan datang ke arah kepalanya Eren. Kar Titan datang membawa senjata besarnya. Kembali pasukan Marley menguasai keadaan. Lalu Reiner menancapkan tombaknya. Di lain scene, Popon membebaskan para tahanan. Lalu mereka ingin membantu Eren. Kemudian Armin mengingat waktu 4 tahun yang lalu. Eren menunjuk musuh di balik lautan. Ada musuh di sana, kata Eren. Pertempuran masih berlangsung antara Eren versus Zhao dan Reiner. Akhirnya kepala Zhao Titan bisa dipukul sampai pecah. Lalu Reiner menjatuhkan Eren dan bilang, "Sudahlah Eren, kita selesaikan ini. Kau akan tenang." Kemudian Eren berteriak, "Ora!" menunjukkan kemarahan Eren. Tiba-tiba ada seperti peluru yang datang, ternyata itu adalah Beast Titan, si JK datang. JK pun bilang, "Kakakmu datang, adikku sayang." Kemudian JK melempar batu ke arah pesawat. Kemudian pasukan Yegeris datang untuk membantu Core Titan. Dengan ini pertarungan dikuasai oleh tim Eren. Di lain scene diperlihatkan Porco dan Nel berbincang-bincang santai. Nel pun bilang, "Chill, Marley datang buat nyelamatin lu, Chill." Lalu Armin, Mikasa, dan lain-lain menyuruh membebaskan tahanan karena akan menyelamatkan Eren. Pixis kembali muncul dan siap akan berkomando lagi untuk menyelamatkan Pulau Paradis. Porco akhirnya keluar gedung dan dibebaskan oleh Neil dengan berpura-pura membawa Porco untuk ditahan. Lalu di scene lain di sini Gaby mendengar keluarga Sasa, betapa baiknya keluarga Sasa pada Gaby, sehingga Gaby tersentuh dan pikirannya mulai terbuka. Pikirannya pun mulai terbuka dari jerat ideologi Marley. Lalu Falco jujur pernah membantu Eren dalam penyerangan di Liberio. Kemudian Falco
menyatakan perasaannya. Kemudian scene berganti kepada pasukan Armin dan Mikasa sudah masuk ke pertempuran melawan banyak pasukan Marley. Kemudian Zhao Titan dilempar batu oleh JK lagi. Lalu Titan Peak juga dikalahkan karena tengkorak dan asapnya mengebul. Tapi ketika Plots bertanya siapa yang mengalahkan dia, tapi tidak ada jawabannya. Tiba-tiba bes Titan JK tumbang dan jatuh. Ternyata itu adalah rencana Komandan Magat untuk mengelabui JK, dan Eren pun kaget melihat kakaknya terjatuh. Lalu Reiner mengatakan, orang yang tidak boleh mempunyai kekuatan Titan itu adalah kau, Eren. Magat dan Pik mulai atur ulang rencana. Falco, Gabi berusaha menemui JK untuk tidak berteriak. Kemudian JK yang jatuh ke bawah dinding, Eren pun berusaha untuk mendekati JK, akan tetapi Porco menggigit kaki Eren, dan Eren kakinya putus. Eren pun melawan dengan memukul kepala si Zhao Titan. Ketika sedang mengulak si Zhao Titan ini, tiba-tiba peluru mengenai kepala Eren. Di lain scene, datanglah Plots untuk menyerang Kart Titan. Armin dan kawan-kawan melawan tentara Marley. JK pun terbangun melihat Eren yang sedang tertahan. Reiner menyentuh Porco, lalu teringat flashback Marcel Garriat, kakak dari Porco. Dan Marcel memanipulasi data ke pihak militer dan memilih Reiner untuk menjadi Titan untuk menyelamatkan adiknya agar tidak menjadi Titan. Singkat cerita, JK berteriak tapi dihalangi oleh Falco dan kakaknya. Akan tetapi JK tetap berteriak. Berubahlah Falco menjadi Titan dan menyerang Reiner. Tapi Reiner berhasil menahan Titan Falco dan Eren. Eren pun mencoba membebaskan diri dan Titan Falco mencoba memakan tengkuknya. Titan Falco mengalihkan pandangannya ke Porco, lalu dimakanlah Porco. Hap! Kemudian Reiner marah, akan tetapi Reiner terkunci akibat pengerasan di tangan Eren. Eren pun keluar dari Titannya dan berlari menuju JK. Disitulah JK berpura-pura mati. Ketika sampai menuju JK, Eren tiba-tiba tertembak kepalanya dan putus. Lalu flashbacklah Eren dan JK. Kemudian kepala Eren dipegang oleh JK dan berubahlah ke dunia Part. Di situ ada JK untuk menyuruh Ymir memandulkan Ras Eldia. Namun Eren tidak setuju dengan JK dan meninggalkan JK. Akan tetapi JK tiba-tiba terlepas dari rantainya dan merantai Eren. Lalu JK melakukan kontak fisik dengan membenturkan kepalanya.